Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang sore hari ini sudah datang, kita mau bersama-sama, kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita akan pujikan lagu Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini kalau kami boleh ada itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
kami. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat sore hari ini Kau telah berikan waktu dan kesempatan buat kami Bapa. Kami meninggikan dan mengagungkan nama Engkau. Kami menyembah kepada Raja di atas segala raja, dan kami percaya Engkau hadir dan melawat setiap umat-umat-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memandu kami dalam pujian. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada Engkau. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui semakin sulit dan semakin jahat, tapi kami perlu akan firman-Mu. Kami perlu Roh Kudus tinggal dalam setiap hati kami, menguasai hati dan pikiran kami Bapa. Urapan yang sama Tuhan dalam sidang jemaat-Mu yang hadir saat sore hari ini. Kami bersyukur dan kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat sore hari ini kita pasti semua sudah merasakan berkat Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama meninggikan Tuhan, kita mau bersorak-sorai. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
Puji Tuhan. Nama Yesus yang selalu menghibur kita. Saatnya kalau saat sore hari ini kita mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang terus menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan firman-Nya yang terus menguatkan kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita sama-sama kita menaikkan syukur kita. Engkaulah perisaiku, Engkau yang tetap ada di dalam kehidupan. Biarlah ini menjadi perandungan kita saat sore hari. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang mari kita sama-sama bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan janji-Mu di dalamku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin, haleluya. Saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu, janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu kan berdiri. Oh haleluya. Amin. Di tengah badai. Haleluya. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudari Titin berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau saat sore hari ini kami masih diberikan kesempatan kembali untuk kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kalau saat sore hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan senantiasa biarlah firman Tuhan yang Kau suarakan hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kami, dapat memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang melihat streaming di rumah, semuanya diberkati Tuhan. Kami akan duduk diam dan kami bersuka cita menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini satu kerinduan kita bersama tentunya bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Dan ada satu kerinduan dari Daud yang selalu tinggal di dalam bait Allah dan menikmati Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita nyanyi satu pujian untuk kita benar-benar seperti pujian ini kita merindukan bersama, kita menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati, oh, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, amin. Oh, tak sebanding denganmu,
Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, serindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, oh, pangkat emas dan perak, amin, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kamu sekali lagi menikmati Tuhan. Mari nikmati Tuhan sore hari ini. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, haleluya Yesus. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau
dalam kekekalan Kau mulia, dalam kekekalan Kau mulia, dalam kekekalan Kau mulia, dalam kekekalan Kau mulia. Saudara sekalian, ada seorang yang kaya luar biasa. Dia berkata, setelah mengalami virus COVID ini, seolah-olah semua yang ada pada dia tidak berarti. Dia tidak bisa kemana-mana, punya mobil yang sangat mewah, dia tinggal di rumah saja, dia juga takut mau kemana-mana. Nah, pujian ini mengatakan, ketika saya dan saudara menikmati Tuhan dalam hidup saudara secara pribadi, saudara akan merasakan bagaimana indahnya menikmati Tuhan dalam saudara ibadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan kau bisa merasakan begitu nikmatnya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Dan tujuannya sangat jelas untuk kita menerima kekekalan nanti, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka sore hari ini saya berbicara tentang hidup yang berkualitas. Jadi saya sudah khotbah seri, saudara, dalam rangka kita mengingat juga peristiwa COVID-19. Ya, jadi singkatan-singkatan itu saya ambil, saudara, ya, berdasarkan apa yang saudara dengar. Ya, nah saudara, Tuhan merindukan hidup saya dan saudara memiliki kualitas dalam hidup saya dan saudara. Kualitas di dalam iman saya dan saudara. Nah, iman itu bertumbuh dengan ada banyak ujian, pergumulan, persoalan dalam kehidupan saya dan saudara. Tentunya saudara sudah sangat mengerti dan tentunya saudara juga sudah pernah membaca firman Tuhan bahwa iman itu bertumbuh di dalam penderitaan. Kemarin saya berbicara tentang bagaimana seorang yang bernama Paulus, dia dalam pelayanannya menjalani pelayanan dengan sungguh-sungguh, tapi di situ juga ada pergumulan, persoalan, penderitaan yang dihadapi oleh Paulus. Saya tidak mengerti dalam pikiran benak Rasul Paulus, apakah dia berpikir nanti kalau saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan, lalu tidak ada pergumulan persoalan. Tidak pernah dituliskan itu. Tetapi fakta kenyataannya setelah Rasul Paulus menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, ada banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupannya. Tetapi ada satu janji yang sudah kita belajar kemarin bersama-sama bahwa saya dan saudara adalah umat pemenang. Nah, pemenang itu bukan seperti saya jelaskan, hari ini kita menang, besok kalah, hari ini menang, besok kalah. Pengertiannya tidak seperti itu, saudara. Ya, kemenangan itu seharusnya, ya, pengertiannya adalah kemenangan mutlak. Kita itu yang bisa mengalahkan setiap keadaan adalah iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Maka perlu kita mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Kita perlu terus meningkatkan kualitas iman kita, semakin hari semakin kuat, semakin kokoh menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Nah, saudara, kata percaya itu, beriman, pisteuon itu, saudara, dalam Yohanes pasal 3:16, itu kalau saya belajar, saudara, ya, menggambarkan sebuah proses partisipasi dalam tindakan yang dilakukan. Jadi ketika saya dan saudara sudah percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, secara pribadi ya saudara, saya selalu jelaskan kita harus ngalami Tuhan. Kebenarannya bukan menjadi kebenaran yang objektif, kemarin kita sudah belajar, tapi kebenaran yang subjektif. Kebenaran di mana saudara mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan iman saudara masing-masing. Iman saudara tidak dibangun atas iman orang lain yang bersaksi bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, karena dia mengalami
Ya, pertolongan mujizat Tuhan. Tapi saudara pun, saya pun harus mengalami pertolongan Tuhan. Saya harus mengalami keajaiban Tuhan. Supaya saya bisa mengimani apa yang saya imani berdasarkan firman Tuhan. Saya bisa berkata, iya itu benar. Kenapa? Karena saya mengalami. Firman Tuhan itu menjadi subjektif. Pribadi yang mengalami hidup bersama dengan Tuhan, pertolongan-pertolongannya, keajaibannya, kedahsyatannya, keperkasaannya itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Nah, kata percaya itu adalah kata yang menggambarkan proses partisipasi dalam tindakan yang dilakukan. Nah, dalam bentuk bahasa Yunaninya dipakai kata present continuous dalam bahasa Inggrisnya, yaitu satu pekerjaan, perbuatan yang sedang dilakukan atau yang dilakukan berulang-ulang dari waktu sekarang sampai yang akan datang. Maka saya kemarin sudah menjelaskan bicara tentang iman yang kaitannya dengan iman keselamatan. Saudara percaya Yesus juru selamat. Nah, sekarang konteks yang kedua, iman kaitannya di dalam pertumbuhan. Orang Kristen harus mengalami pertumbuhan di dalam imannya. Orang Kristen harus memiliki kualitas dalam imannya yang setiap hari dibangun oleh karena saya dan saudara melakukan firman Tuhan, menghadapi pergumulan, persoalan, kita mempraktekkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka lambat laun saya percaya iman kita dibangun terus, saudara. Lama-lama kita memiliki kualitas iman yang kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah kalau saya dan saudara menghadapi pergumulan persoalan, itu sebagai bagian alat Tuhan, sarana Tuhan untuk kita belajar mempraktekkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, kita renungkan bersama-sama. Sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi logos saja pengetahuan. Ada banyak orang Kristen mengerti, bahkan luar biasa di dalam pengetahuan firman Tuhan. Tetapi di praktek kehidupannya, seringkali dia lupa mempraktekkan firman itu dalam kehidupan saya dan saudara. Maka penting sekali menurut saya pribadi, bahwa setiap kejadian yang ada, yang terjadi, yang kita berkata itu tidak mengenakan bagi daging saya, bagi daging saudara, bagi tubuh jasmani kita. Tetapi dari sisi Tuhan sedang membangun manusia rohani saya dan saudara, untuk kita menyikapi, meresponi setiap kejadian berdasarkan iman kita kepada Yesus. Jadi firman Tuhan itu tidak menjadi firman yang objektif lagi, tetapi firman yang subjektif, firman yang dilakukan, yang diakui, yang dipercaya oleh diri individu saya dan saudara, bahwa benar firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu ajaib, firman Tuhan itu mendatangkan sesuatu di luar akal pikiran, nalar kita. Baru kita bisa mempercaya dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita akan belajar prinsip OTG. Ya, bukan orang tanpa gejala. Nah, saudara ya, tapi kita belajar apa itu O, saudara. Yang pertama, mari kita melihat. Saya masih berbicara kaitannya karena setiap hari Minggu kita perjamuan kudus, maka saya berbicara konteks dari sisi pengorbanan Tuhan Yesus selama bulan ini. Oleh rahmatnya kita diselamatkan. Titus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Mari sama-sama saudara kita membaca firman Tuhan ini. Titus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Baik, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan membaca ayat ini bersama-sama, saudara, bergantian. Saya membaca yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, kita bergantian membaca firman Tuhan ini. Titus pasal 3 ayat 3 sampai yang ketujuh. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci.
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara, tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang meresponi kematian Yesus di kayu salib dengan cara kita percaya menerima hidup yang kekal. Kita yakin, kita beriman kepada Allah di dalam nama Yesus yang tidak salah. Walaupun sekarang berkembang ajaran-ajaran yang mempertanyakan tentang kematian Yesus, tapi percayalah dari konteks iman kita, kita harus percaya dan meyakini pergumulan kita sekarang memang kemajuan zaman, kita bisa melihat berbagai macam pengajaran yang terjadi. Bukan hanya kita mendengar, kita bisa melihat di medsos, di YouTube dan lain sebagainya. Justru di sana kita juga mengalami sebetulnya apa yang dikatakan firman Tuhan, ujian di dalam iman kita. Ada pengajaran-pengajaran yang berkembang yang akan menyesatkan banyak orang percaya. Bukankah itu sudah ditulis oleh firman Tuhan? Tetapi saya ingin menjelaskan kepada saudara, percayalah bahwa Yesus sudah mati dan Dia menebus dosa saya dan saudara. Dan 3 hari kemudian kita percaya, kita beriman kepada Yesus yang hidup, yang sudah mengalahkan maut itu saudara. Dulu sebelum saya dan saudara menerima Yesus, dikatakan dahulu hidup kita hidup di dalam kejahilan. Apa itu kejahilan? Saudara, kalau saya melihat pengertian kejahilan itu saudara, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan kebodohan atau tidak tahu akan ajaran agama. Jadi waktu orang itu nggak tahu tentang kebenaran, dia hidupnya nggak benar, jahat seperti dijelaskan pada ayat yang ketiga. Tapi sekarang saya dan saudara sudah mengerti tentang kebenaran. Kita diajar firman Tuhan. Setiap hari kita juga membaca firman Tuhan. Setelah saya dan saudara percaya Yesus Kristus adalah juru selamat secara pribadi, maka saya dan saudara sudah bukan menjadi orang yang seperti dahulu kala, tetapi kita ciptaan yang baru. Tetapi ayat ini berkata saudara, hidup saya dan saudara dulu hidup yang jahat, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai macam nafsu, keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Itu dahulu hidup saya dan saudara. Maka sekarang saudara dikatakan kita harus menjadi orang-orang percaya yang hidupnya berubah. Ayat yang keempat berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi garis bawahi karena rahmat-Nya. Oleh karena rahmat Tuhan saudara, rahmat-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup saya dan saudara, belas kasihannya, kasih-Nya yang begitu luar biasa. Allah memberikan putra yang tunggal mati bagi saya dan saudara. Dan keselamatan itu bukan karena usaha saya dan saudara, bukan karena perbuatan baik kita. Saudara, dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 berkata demikian saudara, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dikatakan di dalam Yesaya saudara, kesalehan kita manusia pun seperti kain yang kotor saudara. Jadi kalau saya dan saudara ada di tempat ini,
menerima keselamatan bukan karena usaha saya, bukan karena perbuatan saya, bukan karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, senantiasa hanya oleh karena rahmat Tuhan, senantiasa hanya oleh kemurahan Tuhan, senantiasa hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, hanya oleh karena kasih-Nya yang besar kepada saya dan saudara. Lalu ketika saya dan saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai juru selamat pribadi, maka kita harus dibaptis. Lalu baptisan itu melambangkan ketika saya dan saudara masuk ke dalam air lalu keluar, digambarkan kita sudah menanggalkan cara hidup yang lama, kehidupan yang lama. Ketika kita diangkat dari dalam air, kita dikatakan sebagai ciptaan yang baru, saudara. Maka kita tidak lagi hidup seperti ayat yang ketiga, saudara. Tidak taat, sesat, hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, dan saling membenci. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang-orang percaya, orang Kristen yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, yang sudah dibaptis air, seharusnya dia tidak saling membenci, saudara. Dia tidak terikat kepada hal-hal apa yang ada pada di dunia ini, keinginan-keinginan. Tetapi seperti yang saya jelaskan, ketika dalam perjalanan iman saya dan saudara yang kita sudah sungguh-sungguh membangunnya dengan keyakinan penuh, bukan berarti saya dan saudara tidak bisa jatuh di dalam dosa. Masih dapat, saudara. Maka proses iman yang bertumbuh itu harus dilakukan terus-menerus. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara bagian yang kedua. Dengan cara yang kedua, T. Tuhanlah sumber ketaatan kita. Dengan cara kita harus taat kepada Tuhan. Tadi ayat yang ketiga, saudara, dikatakan, waktu saya dan saudara masih belum tahu kebenaran, masih hidup di dalam kejahilan, masih belum mengerti firman Tuhan, kita tidak taat, saudara. Tapi sekarang kalau saya dan saudara sudah mengerti firman Tuhan, sudah belajar firman Tuhan, sudah merenungkan firman Tuhan, maka kita harus belajar hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bukankah prinsip ketaatan ini yang ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus? Untuk menjadi taat, saudara, bukan sesuatu yang mudah. Kita harus mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Karena keinginan daging kita untuk menyenangkan keinginan kita, tapi kerinduan hati Tuhan adalah supaya saya yang hidup di dalam manusia jasmani, yang masih di dalamnya ada keinginan-keinginan jasmani ini, disesuaikan dengan keinginan Allah. Atau kalau saya boleh katakan secara radikal, keinginan saya dan saudara harus ditundukkan pada keinginan hati Allah. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Bukankah Yesus ketika dia menuju jalan salib, dia harus taat pada kehendak Bapa, saudara. Tapi di tengah perjalanannya, saudara, manusia jasmaninya mengalami ketakutan yang luar biasa. Maka perhatikan apa yang dia lakukan untuk tetap bisa taat pada kehendak Allah. Dia tambahin kekuatan di dalam doanya, saudara. Yesus ketika dia dalam keadaan manusia, dia juga mengalami ketakutan seperti apa yang kita alami sekarang. Itu menunjukkan bahwa dia 100% manusia yang pada waktu itu juga bisa mengalami ketakutan. Tapi saya belajar di sana, saudara, ketika dia menuju jalan salib dan dia mau bertumbuh di dalam kualitas ketaatannya kepada perintah Bapaknya, maka dia berdoa, saudara. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di dalam hadirat Tuhan adalah kesenangan Tuhan ketika melihat setiap saya dan saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kita bisa menikmati Tuhan di dalam setiap doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tatkala saya dan saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran, pergumulan dalam hidup ini, pikiran tidak fokus, pikiran tidak tenang karena ada banyak pergumulan, maka satu jalan yang diajarkan oleh Yesus
Pada waktu itu dia duduk diam, dia berlutut, dia berdoa, dia meminta kekuatan Tuhan. Maka muncullah satu kekuatan spiritualitas yang luar biasa dalam hidup Yesus. Dia hadapi kematian itu dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita. Kemarin saya sudah singgung. Saya dan saudara terima Yesus saat ini bukan karena perbuatan baik. Kita ini orang berdosa. Orang berdosa harus dibutuhkan orang yang benar yang tidak berdosa untuk nebus dosanya. Tidak logis orang berdosa menebus dirinya yang berdosa, saudara. Oleh karena rahmatnya, oleh karena belas kasihan. Saudara, artinya dalam setiap kehidupan saya dan saudara dalam hidup ini harus ada belas kasihan Tuhan itu terus dalam hidup kita. Maka ketika saya dan saudara menghadapi pergumulan apapun, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah rahmat-Mu senantiasa terus menerus hadir di dalam kehidupanku. Rahmat Tuhan itu, saudara, hadir kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Rahmat Tuhan itu, saudara, dia akan hadir kepada orang-orang yang belajar mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 19. Berkata demikian, saudara. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita sudah tahu firman Tuhan ini. Karena ketidaktaatan satu orang bernama Hawa, maka Hawa mengajak Adam, dan mulai saat itu hidup manusia jatuh di dalam dosa, ada ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Mulai saat itu juga ada ketidaktaatan dalam kehidupan manusia. Tetapi oleh karena ketaatan satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang taat akan kehendak Bapanya di sorga, dia mati bagi saya dan saudara. Kita yang tadinya tidak taat dijadikan orang-orang yang terus mau belajar taat seperti dia. Kualitas ketaatan itu harus bertambah dalam hidup saya dan saudara. Karena itu juga yang dirindukan oleh Tuhan. Waktu Yesus memberikan contoh teladan, dia mati dengan ketaatannya sampai mati. Dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat ke-8. Dia taat sampai mati di kayu salib, saudara. Saya berpikir dan merenungkan. Ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi untuk belajar taat, kadang ada ujian-ujian dalam hidup kita. Untuk keputusan dalam hidup saya dan saudara untuk mengikut Tuhan atau mengikuti keinginan daging kita. Dan itu harus dibangun terus-menerus dalam hidup saya dan saudara. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dia belajar taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman, saudara. Saya coba merenungkan kalau waktu itu Tuhan Yesus tidak taat, saudara. Aduh, menyerah, saudara. Saudara dan saya tidak terima keselamatan. Tapi karena ketaatan satu orang, maka orang yang tidak taat dijadikan taat, saudara. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, saudara. Obedience without faith is possible, but not faith without obedience. Ketaatan tanpa iman tidak mungkin. Tapi tidak ada iman tanpa ketaatan. Kalau Tuhan Yesus enggak taat, saudara enggak ada di tempat ini. Saya kasih gambaran mudahnya begitu, saudara. Jadi
ketaatan tanpa iman tidak mungkin. Tapi tidak ada iman tanpa ketaatan. Jadi kalau saudara ingin melihat bahwa seperti firman Tuhan yang kita sudah belajar, iman yang mengalahkan dunia, maka saya akan katakan saudara harus taat firman Tuhan kan? Saudara harus melakukan firman itu. Saudara harus kalahkan keadaan itu dengan apa? Firman. Saudara harus taat. Saya harus taat. Nah, ketaatan ini bisa masing-masing orang mempunyai motivasi yang berbeda. Setiap saya dan saudara datang kepada Tuhan, saya juga percaya mungkin saudara punya motivasi yang berbeda-beda, saudara. Ada orang yang punya pandangannya, saudara, kalau saya beri gereja pasti diberkati, mikirnya masih jasmani. Dari satu sisi tidak salah, saudara. Tetapi kita sedang bicara bahwa kita sedang membangun manusia rohani kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, urusannya adalah kita mencari perkara-perkara yang di atas. Kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi bagian yang kuat dalam hidup saya dan saudara. Maka ketika firman Tuhan itu masuk di dalam hati saya, bukan hanya dalam pikiran saya saja, saya mengerti banyak firman Tuhan, menjadi logos, menjadi pengetahuan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan itu masuk menjadi rema dalam hidup saya dan saudara. Maka ketika firman Tuhan itu menjadi rema, saya belajar melakukannya, mempraktekannya. Bukti saya beriman kepada Tuhan, saya taat mempraktekkan firman Allah. Bukankah kita percaya bahwa hidup saya dan saudara pasti dipelihara oleh Tuhan? Bukankah saudara sudah tahu burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan? Apalagi saudara dan saya, umat-umat ketebusan Allah yang dikatakan engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Engkau dan saya seperti biji mata Tuhan. Luar biasa gambaran saya dan saudara. Yang terakhir saudara, kita juga digambarkan saudara sebagai mempelai wanita Kristus. Itu gambaran yang luar biasa. Saudara, wanita itu hebat, saudara. Wanita itu gambaran wanita luar biasa. Saya akan berikan ini yang gampang saja, saudara. Saudara kalau ngurus surat penting, yang ditanyain siapa? Nama ibu kandung. Betul? Ya. Saya kalau ngurus ibu kandung nama siapa? Pertama. Saudara kalau bilang hebat, pakai ibu jari. Betul? Enggak ada begini saudara. Enggak ada saudara. Ya, wanita itu saudara. Lalu saudara kalau menyebut kota besar, disebut ibu kota. Enggak ada bapak kota. Enggak ada kan? Lalu kalau saudara pakai, walaupun laki-laki pakai pakaian disebut busana. Enggak ada pak sana. Betul? Busana. Bu lagi saudara. Lalu kalau saudara punya kakek, ya kan, nenek moyang saudara juga disebut nenek moyang, bukan kakek moyang. Lalu saudara kalau negeri titik-titik pertiwi, apa saudara? Ibu pertiwi. Saya ingin berikan gambaran saudara, itu luar biasa wanita berarti saudara. Ya. Lalu sampai acara TV pun saudara, namanya Mama Mia. Enggak ada Papa Mia. Ya. Saudara pernah nonton acara televisi? Mama Mia, saudara. Enggak ada Papa Mia. Nah, paling satu saja yang disebut oleh seorang papa itu kalau ya ngomong-ngomong sama istrinya, ya kan, lalu baru disebut, ya kan.
Enggak papa, ya kan saudara, lah itu baru disebut. Coba kalau ngomong enggak mama, saudara, bisa perang Harmagedon, saudara ya. Enggak papa. Saya mau kasih ilustrasi ini begini, saudara, bahwa wanita itu luar biasa. Maka saya pikir sebutan gereja sebagai mempelai wanita Kristus, harusnya gereja itu hebat. Gereja itu menunjukkan kuasanya. Orang-orang percaya yang disebut mempelai wanita Kristus itu harus menunjukkan kekuatannya. Harus menunjukkan iman yang luar biasa. Pernahkah saudara merenungkan? Ya, ada sudah keyakinan, ya kan, yang lain berkata bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan kaki bapak, sudah ya, kaki ibu. Artinya bahwa seorang wanita itu seorang yang dihargai begitu luar biasa di dunia ini. Dia yang melahirkan seorang anak 9 bulan 10 hari, dia merawat dengan baik. Kesulitannya, kesakitannya dia rawat. Seorang wanita, saudara. Saya dan saudara adalah mempelai wanita Kristus yang sedang dipersiapkan untuk dijemput oleh mempelai pria Yesus Kristus itu. Maka saya dan saudara harus menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang memiliki kualitas iman yang kuat, kualitas ketaatan yang terus bertumbuh, saudara. Karena tujuan kita ada di dalam kekekalan, saudara. Kita bisa menikmati Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Kita bisa menikmati sukacita Tuhan yang tidak pernah dapat dipengaruhi oleh situasi keadaan yang sekarang saya alami. Kita bisa bersyukur walaupun keadaannya mungkin tidak memungkinkan dalam hidup saya dan saudara. Tapi kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Situasi lockdown, saudara. Lockdown itu sudah membuat orang juga, sebagian orang ya akhirnya makan lockdown ya. Lockdown ya, lockdown ya, sederhana ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bersyukur ya. Kemarin saya baru sekali makan mikung. Apa itu mikung? Mie kangkung, saudara. Ya sudah, tapi enak, saudara. Ternyata kangkung dimasak campur mie, ya kan, enak, saudara. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap keadaan, saudara, kalau kita merenungkan setiap kejadian ini, ada pembelajaran Tuhan yang baik, ada pembelajaran Tuhan yang positif dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah saya dan saudara mau menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Allah? Kalau kita mau belajar taat kepada firman Tuhan, saya sudah pernah mendengar firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah dalam segala hal. Maka saya harus lakukan itu. Betul saudara? Tapi kan daging ini kan, aduh, kita berdoa Tuhan, jangan lama-lama, ya kan? Ada yang ngomong ini nanti bulan Juli selesai, ada yang ngomong September, ada yang ngomong 1 tahun. Ya lihat saja saudara, ya, keadaan ini saudara. Ya. Tapi dari segala situasi kondisi, saya percaya dia sedang memberikan satu pembelajaran yang baik dalam hidup saya dan saudara. Wanita gambaran orang yang luar biasa. Kristus sedang membentuk saya dan saudara gereja Tuhan. Wanita-wanita mempelai Kristus menjadi orang Kristen yang hidup di dalam ketaatan. Saudara, ada contoh tentang ketaatan. Satu waktu saudara, seorang yang ahli dalam bidangnya bernama Simon Petrus, dia menjala ikan, saudara. Sudah sepanjang malam sudah dia menjala ikan, dia nggak dapat ikan. Ada Tuhan Yesus di situ. Nah, saudara bisa membaca dalam Lukas pasal 5 ayat 4-6. Lalu Tuhan Yesus berkata, bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.
Nah tetapi saudara, saya belajar dari sini. Orang yang kadang punya pengetahuan saudara, punya pengalaman, dia berargumentasi. Simon pun menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Bekerjanya saudara bukan bekerja santai loh, saudara. Bekerja keras. Berarti dia berupaya bagaimana caranya ya untuk bisa dapat ikan. Berarti kerjanya maksimal, sudah sungguh-sungguh. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, ini garis bawah yang menarik. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Itu yang namanya ketaatan. Awalnya dia menjelaskan, saya ini sudah berupaya, berusaha. Enggak ada. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, jadi sama. Sore hari ini, kalau saya dan saudara mendengar firman Tuhan, ini Tuhan yang mengatakannya, maka saya berkata, ya Tuhan, saya mau belajar. Nah, waktu saya mau belajar itu, saya nggak pernah katakan mudah kan saudara. Itu proses saya, proses saudara, untuk mengimani, mempercayai. Sehingga saya pribadi mengambil keputusan untuk mengikutinya. Saya pribadi mengambil keputusan untuk mentaatinya. Sama seperti waktu Yesus bilang. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang, saudara. Kalau saudara belajar, dia memberikan pengetahuannya. Pengetahuan firman Allah. Dia mengatakan, memberitahu. Tetapi yang seperti kemarin saya jelaskan, kita punya free will, kehendak bebas. Apakah kehendak bebas saya pakai untuk tidak mentaati pengetahuan firman-Nya atau mentaati? Itu pilihan di tangan kita masing-masing, saudara. Sama seperti Yesus berkata, tebarkan jala lebih dalam. Tuhan Yesus cuma ngomong begitu. Tapi respon yang luar biasa dari Petrus, karena engkau yang menyuruh, aku akan pergi. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Tapi saudara, ada peristiwa aneh saudara. Di satu daerah, ya, saya dapat videonya itu saudara. Gersang kering saudara, sampai tanahnya itu retak-retak saudara. Saudara tahu, ada orang dia buka tanahnya itu saudara, yang retak itu, lalu dia isi pakai Coca-Cola dan Fanta saudara. Di situ keluar ikannya saudara. Saya bingung juga saudara. Keluar beneran saudara. Campur itu kayak ikan lele saudara. Satu diambil, keluar lagi satu. Saudara kalau secara logika aneh ya. Kok bisa saudara? Ada hal-hal yang kadang aneh, tapi itu terjadi. Saya perhatikan kok bisa ya. Dikasih Coca-Cola sama Fanta, tiba-tiba airnya itu bergerak. Keluar ikannya saudara. Dan dia dapat banyak sekali. Padahal itu kekeringan. Tapi saya bisa memaknai begini saudara. Percaya di masa-masa yang seperti ini, tetap ada pemeliharaan Tuhan. Betul kan saudara? Bisa diambil nilai positifnya. Ya itu coba. Orang kalau nggak tahu saudara, wah tanahnya tandus, retak-retak. Nggak mungkin ada kehidupan. Tapi saya baru tahu setelah tanahnya yang pecah-pecah itu diambil, di dalamnya itu air saudara. Dan itu terjadi saudara. Saya mengambil, saya berpikir, oh iya, apa yang kadang kita lihat masa kering, susah, sulit, tapi masih ada pemeliharaan Tuhan. Dari contoh itu saya mendapatkan satu pemikiran, oh iya, Tuhan bisa adakan. Waktu saya lihat itu kering, mungkin gak berpikir, tapi Tuhan lakukan keajaiban. Itu keajaiban Tuhan saudara. Itu keluar biasaannya Tuhan. Dia pelihara orang itu yang mengalami kekeringan dari hal yang demikian. Yang menurut saya ajaib ya, bisa kok keluar ikan dari dalam tanah. Saya waktu lihat video itu,
saya dapat rema seperti itu. Kamu lihat, tuh, ya, orang lihat kering tanahnya retak-retak. Enggak mungkin aku pelihara orang itu. Tapi aku tunjukkan kuasaku dari dalam tanah yang dilihat kasat mata kering. Tuhan kasih hikmat kepada orang itu. Di dalamnya ada ikan. Mungkin orang itu senang bersuka cita. Dia pulang, dia masak, bisa menjadi lauk. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kalau hidup saya dan saudara hidup di dalam ketaatan. Yang terakhir saudara, G. G adalah gereja harus bersatu. Tubuh Kristus, umat-umat Tuhan harus hidup di dalam kesatuan. Kesatuan unity itu bukan sesuatu yang hanya dibicarakan sebagai semboyan, simbol di mana-mana. Tapi unity kesatuan itu juga harus diupayakan, diusahakan terus-menerus. Saudara bisa melihat dengan kejadian seperti sekarang ini, ada banyak orang yang berbeda pandangan di dalam menafsirkan Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Hamba Tuhan satu dengan yang lain berbeda. Kalau saya memandangnya itu biasa, saudara. Selama kita ada di dunia ini, pasti ada perbedaan. Tetapi saya belajar bagaimana di tengah-tengah perbedaan itu kita bisa unity, itu baru luar biasa, saudara. Kalau unity di dalam kesamaan itu mudah, gampang, saudara. Tapi di dalam keberbedaan ini, saudara, kita tidak mempersoalkan satu dengan yang lain. Silakan, saudara. Yesus berdoa buat murid-muridnya supaya murid-muridnya juga bersatu seperti Yesus bersatu dengan Bapa. So bisa lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 23, saudara. Nah, ketika gereja itu bersatu, maka gereja itu akan mengalami kemuliaan Tuhan turun di dalam gereja itu. Kemuliaan turun atas kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Secara pribadi ada rahmat, anugerah, kemurahan Tuhan yang jauh lebih besar dilimpahkan. Berkat-berkat secara rohani, berkat-berkat secara jasmani itu disuruh datang kepada orang-orang yang duduk diam, rukun bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Diperintahkan untuk datang. Mazmur 133 ayat 1-3. Maka ketika saya dan saudara datang beribadah, menyatukan hati dengan hati Kristus, dan berkata, Tuhan, sore hari ini aku sudah dengar firman-Mu, aku sepakat dengan apa yang Engkau katakan. Aku sepakat dengan firman-Mu. Aku sadar bahwa keadaanku bisa diselamatkan bukan karena perbuatan baikku, tapi karena anugerah Tuhan, karena Engkau yang mengerjakan bagiku. Dan aku juga mau belajar hidup di dalam kualitas iman yang hari demi hari bertumbuh dan memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, aku mau terus bersatu dengan firman-Mu, dengan Engkau. Dan aku juga mau bersatu dengan orang-orang percaya yang lain. Bukankah ini merupakan satu ujian dalam gereja Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita renungkan firman Tuhan ini. Saya dan saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau saya dan saudara mau sepakat, sehati, seide, segagasan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan sore hari ini. Saudara, Tuhan mengerti keadaan saya dan saudara. Tuhan yang mengerti hati saya dan hati saudara. Kalau saya menyanyikan pujian yang tadi saya nyanyikan, saudara, saya bisa merasakan bagaimana, ya kan, belajar untuk menikmati Tuhan. Ada satu ketenangan, ada satu kedamaian. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus, ya, sampai masa kekekalan. Karena memang tujuan kita ke sana. Mari renungkan firman Tuhan ini, saudara. Saudara adalah gereja Tuhan, mempelai wanita Kristus yang dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Tadi saya sudah memberikan contoh wanita itu
gambaran yang luar biasa. Gambaran seorang yang kuat, saudara. Ya. Maka gereja itu harus menjadi gereja yang kuat, gereja yang kokoh, gereja yang terus bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan gereja harus bersatu, terutama bersatu dengan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita melihat kebenaran firman Tuhan itu yang akan memberkati kekuatan, pertolongan, bahkan berkat-berkat yang saudara tidak pernah pikirkan disediakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari sama-sama kita mempersiapkan hidup kita untuk menikmati dan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Ku ingin menikmati lagu tadi. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Oh, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak. Amin, haleluya. Tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati, haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih. Amin. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, haleluya, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, haleluya. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus
dalam kekekalan. Kau mulia. Sekali lagi, ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, amin, haleluya, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, haleluya, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga ya Tuhan, oh menikmati Tuhan, menikmati Yesus, alam kekekalan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini mari renungkan 3 bagian firman Tuhan ini. Kita bersyukur oleh karena rahmat Tuhan kita ada bersama-sama di tempat ini. Karena ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ketika kita semua menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, oleh karena rahmat-Nya yang besar atas kita, maka Tuhan merindukan kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus memiliki ketaatan dalam hidupnya kepada kehendak Bapa. Dan Tuhan juga merindukan bahwa gereja Tuhan, saya dan saudara, adalah gereja Tuhan yang sedang dipersiapkan menyongsong kedatangan mempelai pria Kristus itu. Maka gereja harus bersatu, terutama bersatu dengan ide, gagasan, pemikiran dan hati Allah. Maka disitulah kita diberikan kemampuan oleh kekuatan firman untuk belajar taat. Karena kita sudah sepakat di dalam hati kita, sepakat dengan ide, gagasan, pemikiran firman Allah. Dari sore hari ini kita berkata, Tuhan, ini hidupku, bawa hidupku untuk lebih taat kepada Engkau. Bawa hidupku untuk lebih mau bersatu gagasan, pemikiran Engkau melalui firman Tuhan. Beri kemampuan untuk aku dapat melakukannya. Engkau akan menikmati Tuhan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hanya menikmati firman Tuhan yang datang, yang hanya mengenakan telinga kita, tetapi firman Tuhan yang sekeras apapun yang mengajar dalam hidup kita, kita bisa menikmatinya. Karena kita berkata, aku mau seide, sehati, segagasan dengan pemikiran-Mu Tuhan. Aku mau bersatu dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidupku untuk mengatasi setiap pergumulan persoalan. Berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani pun hadir dalam hidup saya dan saudara. Orang-orang yang mau bersatu dengan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang akan menikmati Tuhan dalam hidupnya. Dia akan menikmati Yesus dalam hidupnya. Menikmati Tuhan, menikmati hamba-hamba Tuhan
yang akan melayani perjamuan kudus. Mari maju ke depan. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan, kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengajaran firman Tuhan yang sore hari ini Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kami. Sore hari ini firman-Mu mengingatkan dalam hidup kami bahwa kami ada sebagaimana kami ada oleh karena rahmat, anugerah, belas kasih dan kasih-Mu yang nyata besar atas kami. Kami menerima keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kami, tapi karena anugerah-Mu, karena karya-Mu sendiri yang Kau nyatakan bagi kami. Itu bukti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami belajar memiliki kualitas kehidupan ketaatan di dalam iman kami kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang belajar memiliki kualitas ketaatan sampai mati di kayu salib. Sungguh kami mengerti bahwa untuk belajar taat bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kami sudah tahu rahasianya bagaimana ketika kami mau belajar taat. Hanya satu, kami harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami harus terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, memohon dan berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan yang mengimpartasikan kekuatan sehingga kami belajar taat bukan karena kami mampu, tapi hanya oleh karena kekuatan Tuhan. Kami juga belajar mau hidup di dalam kesatuan dengan hati Bapa melalui setiap firman Tuhan. Tanda orang-orang yang hidup dalam ketaatan, dia berkata, aku mau sehati, sepikir dengan Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Biar Roh Kudus Engkau yang terus berbicara kepada kami. Untuk kami memiliki kualitas rohani, ketaatan yang semakin hari semakin bertumbuh. Semakin sungguh-sungguh kami taat. Yakin akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami bersatu dengan firman Tuhan pun, firman Tuhan menjadi kekuatan, bahkan kemenangan dalam setiap hidup kami ketika kami menjalani hidup ini. Malam ini kami akan menikmati Tuhan. Malam ini kami akan menikmati Yesus. Karena sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya tubuh dan darah Kristus mendatangkan
sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami terus mengimani dan percaya bahwa dengan bilur-bilur Tuhan yang datang dengan kesakitan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami pemulihan yang terus menerus. Kekuatan kesehatan seperti sedia kala. Di dalam prosesnya Tuhan, engkau melihat cara Tuhan bekerja dahsyat atas hidupmu. Dalam nama Yesus, yang susah, yang sedih, yang lemah imannya dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami seluruhnya untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Urapi hamba-hambamu yang akan melayani perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, amin. Darahnya amat kuasa, sucikan, haleluya, dari dosa, sembuhkan segala sakit, amin. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Kami percaya darah Yesus berkuasa menyucikan dosa kami. Kami juga percaya bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Haleluya, haleluya. Oh, darahnya tebus saya, oh, haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, amin. Oh, sembuhkan segala sakit, amin. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya, haleluya. Oh, sucikan, amin. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Oh, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, darahnya amat kuasa. Haleluya. Sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya
Mari kita angkat roti, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Mari kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan. Kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Sungguh Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupan kami. Kami percaya sore hari ini kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya yang sakit dijamah oleh Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Kesembuhan di dalam nama Yesus. Bawalah iman kami lebih hari lebih kuat. Bawalah iman kami lebih hari lebih kokoh. Untuk terus berdiri di atas dasar firman Tuhan. Kami percaya kami akan menikmati janji-janji Tuhan. Di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, mari bawa hidup kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Sore hari ini. Untuk betul-betul mengimani akan setiap firman Tuhan. Dan sepakat dengan firman Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Kecuali kekuatan kami di dalam kekuatan firman Allah. Sehingga kami didapati menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu. Dan kami boleh melihat kerja Tuhan atas kami akan jauh lebih luar biasa. Karena kami sudah belajar hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan.
Engkau sendiri yang membawa hidup kami masing-masing, Roh Kudus, untuk belajar hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesatuan dengan apa yang Tuhan mau katakan dalam setiap hidup kami melalui firman Tuhan. Kami berkata, Tuhan, aku mau mengikuti setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Ajar kami lebih sungguh untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tidak akan pernah undur dari Tuhan. Karena kami tahu kami mendapatkan keselamatan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak akan mengganti Yesus dengan apapun. Biarlah itu ada di dalam hati kami. Senantiasa, situasi apapun kami tetap mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga kami boleh melihat Engkau sendiri yang memegang hidup kami terus pada jalan kemenangannya Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kami akan berjalan bersama dengan kekuatan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar setiap umat Tuhan akan berkorban bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka korbankan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya dipersilahkan untuk memberikan korban persembahan. Kita akan angkat satu pujian, yaitu Allah Engkau baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, minggu besok tetap kita beribadah seperti biasa jam 4 sore, dan kita bersyukur kita sudah bisa melakukan live streaming bagi jemaat-jemaat yang belum beribadah, sudah bisa melihat di rumah. Saudara yang datang sudah bisa menikmati tubuh darah Kristus. Kita terus bulan ini akan ada perjamuan kudus, saudara. Jadi jemaat-jemaat yang di rumah, saya sudah berikan informasi juga untuk bisa mengikutinya di rumah, saudara. Perjamuan kudus di rumah, saudara ya. Nah, bagi saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita
menikmati juga perjamuan kudus. Puji Tuhan, saudara. Saudara terus ya bersyukur, bersukacita dalam keadaan apapun, saudara. Ya, kita terus berdoa kepada Tuhan, memohon supaya pergumulan bangsa ini, saudara, bicara tentang virus COVID-19, supaya cepat berlalu. Ya, kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan akan selesai, tetapi percayalah saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, kita mengimani ada perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Kita percaya, saudara, ya. Puji Tuhan. Baik, tidak ada tambahan pemuan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari sama-sama kita akan berdiri. Kita akan akhiri ibadah sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang ajaib. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Kau Tuhan, oh ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Oh, ajaiblah Kau Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini hati kami terangkat memuji kebesaran Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang besar, Allah ajaib, Allah yang selalu memberkati hidup kami dengan berkat-berkat kekuatan, kesehatan yang sudah Engkau berikan, limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh datang, berhimpun, beribadah sore hari ini. Kami menikmati Tuhan di dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Rindulah hati kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Rindulah hati kami untuk terus menikmati berkat firman Tuhan di dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, teruslah Engkau berbicara, Roh Kudus, memberikan penjelasan jauh lebih dalam dan membawa hidup kami untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kami percaya Engkau yang sudah memberkati hidup kami, Engkau ada di tempat ini, dan Engkau pun menjamah setiap jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini. Apabila ada di dalam kehidupan jemaat yang hadir sore hari ini ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit, semua dilawat, dijamah oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau dengan berkat kemenangan yang datang daripada Tuhan. Setiap jemaat yang tidak bersama dengan kami juga engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Bapa di sorga, hamba terus berdoa buat Ibu Hawat, Ibu Edi yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, hamba terus berdoa engkau menjamah, memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan seperti sedia kala. Tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam Tuhan. Olehnya malam hari ini kesembuhan sempurna terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah ada di tempat ini, Engkau juga yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami pulang mendapatkan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti sekarang ini, Tuhan, kami mau berkata kepada Tuhan, kami percaya ada perlindungan Tuhan dalam hidup kami, ada proteksi Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah diproteksi dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus. Kami pulang mendapatkan kekuatan yang dahsyat, yang baru yang datang daripada Tuhan. Ini iman percaya kami di dalam Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sore hari ini, yang memimpin pujian, singer, pemain musik, yang memegang mixer LCD, semua diberkati Tuhan. Kapasitas talenta mereka semakin diperbesar oleh Tuhan. Tuhan yang melakukan bagian yang lebih dahsyat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan berkat kekuatan kesehatan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, camat, sampai tingkat daerah. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah Engkau yang menolong hidup mereka dalam pergumulan mereka untuk menangani wabah COVID-19 ini. Tuhan, hamba memohon kepada Tuhan, biarlah wabah ini bisa cepat berlalu dari bangsa kami Indonesia. Kami percaya, kami memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, maka yang terjadi atas bangsa kami, virus ini berlalu dengan segera. Inilah permohonan kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat hidup kami. Mari kedangkan kedua tangan jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan Yesus Kristus, pulanglah membawa iman percaya kepada otoritas firman Tuhan dan janji-janji firman Allah. Engkau pulang membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Bapa di sorga, kasih dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Engkau keluar menjadi pemenang. Engkau melihat tangan Tuhan bekerja atas hidupmu, dan percayalah, engkau pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Segala pujian, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya.